Alhamdulillah wa syukurillah. Yang berarti pakai bahasa Indonesia ini hanya segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul bermuajah di majlis Utlubul Ilma yang alhamdulillah selalu istiqamah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keistiqomahan kita sehingga bisa meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung penjelasan yang sebelumnya, ini masih tentang doa, yaitu tentang tempat atau waktu yang penting digunakan untuk berdoa. Kemarin kalau nggak salah berhenti di Ramadan ya, malam ya, di awal dan ujung malam atau pertengahan malam. Nah, ini ada juga tempat di mana selain itu juga tempat-tempat yang diijabah untuk berdoa, yaitu ketika berkumpul melakukan hal yang baik. Nah, ini berarti seperti kita ini kan kita berkumpul ya, berkumpul membaca rotib atau berkumpul untuk hal-hal yang baik lah ya, kayak berbagi sedekah dan segala macam seperti itu hal-hal yang baik. Berarti ketika kita berkumpul, maka kesempatan tersebut kita gunakan untuk berdoa. Dan juga ketika didirikannya sholat, jelas itu sholat itu waktu di mana doa di situ diijabah, karena setiap sholat kita pasti meminta sama Allah untuk diberikan petunjuk agar kita bisa menjadi hamba yang istiqomah dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ kalau orang yang tidak sholat, berarti itu orang tersebut sudah masuk kategori ya sombong, nggak mau berdoa sama Allah. Karena ketika sholat menunjukkan kita adalah hamba, kita butuh sama Allah, karena dalam sholat tersebut kita berdoa. Nah, makanya ketika orang sedang sholat, khususnya ketika sedang membaca Al-Fatihah di kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu bacanya jangan lewat gitu aja ya. Tapi ketika kita baca, benar-benar dihadirkan dalam hati kita, ya Allah, saya ini manusia yang masih banyak jalan bengkoknya, masih banyak cacatnya, minta dilempengin. Nggak harus kalimat ini diucap, enggak, tapi dihayati, minta dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim diperbaiki terus. Berarti sehari 17 kali kita menghayati kalimat tersebut. Kadang-kadang kenapa saya sholat saya begini-begini aja. Nah, ketika kamu baca Fatihah, dipikirin nggak itu Bismillahirrahmanirrahimnya, Ghairil maghdubinya segala macam. Kan kita lempeng-lempeng aja. Ya makanya akhirnya tidak ada dampak dalam sholat kita. Dan juga ketika kapan wafis sujud, ya, ini ketika sujud itu adalah waktu di mana dikatakan sepaling dekatnya keadaan antara seorang hamba dan Tuhannya, wa huwa sajid, adalah ketika hamba tersebut dalam keadaan sujud. Ketika seorang hamba dalam keadaan sujud, ketika jidatnya, kepala yang kita anggap bagian paling mulia, kita taruh di bawah tempat orang langkah, ya, tempat kaki kita taruh jidat kita. Tidak lain tujuannya adalah untuk merendahkan diri supaya lebih dekat sama Allah. Maka itu adalah tempat yang paling dekat. Makanya ketika sujud, ya khususnya ketika sholat sendiri ya, baik tahajud atau witir, dimintakan fa'atil sujud, perpanjang. Kenapa? Li'annal bala la yastaqirru ala sajid. Kalau di pundak kita ini ada musibah, di pundak kita ada segala macam bencana, ketika kita sujud, otomatis semua musibah tersebut itu jatuh. Tapi kalau kita sujudnya cepat, yang tadinya mau jatuh nggak jadi. Makanya kecuali kalau jadi imam ya, sujud ukuran normal. Tapi kalau kita sedang sholat sendiri, tahajud di rumah, witir, perpanjang sujud, paling tidak sujud terakhir ya. Sujud terakhir dilama-lamain. Lama-lamanya gimana? Ya minimal baca subhana rabbiyal a'lanya 11 kali ya, jangan 3 kali banget. Minimal tuh
11 kali itu minimalnya ya. Ada doa tambahan lagi tapi doanya itu panjang ya. Tapi paling tidak dibaca 11 kali subhana rabbiyal a'lanya biar agak lama sujudnya. Kemudian udah baca itu kita minta urusan kita ya, kita perlu apa, kita mau apa, minta ketika kita sujud. Insya Allah ketika dalam keadaan sujud apalagi di waktu tahajud lebih gampang diijabahnya. Kemudian setelah membaca Al-Quran ya, habis baca Al-Quran walaupun cuma 50 ayat. Nah ini hati-hati ya, kita kadang-kadang lalai sehari membaca Al-Quran. Orang yang tidak membaca Al-Quran sehari ini, saya kumpulkan beberapa hadis ya, saya berusaha cari yang paling sedikit. Ada hadis mengatakan 100 ayat minimal sehari. Tapi dari semua hadis yang saya cari dan alhamdulillah saya temukan, minimal membaca Al-Quran sehari 50 ayat. Itu minimal. Jangan sampai satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Karena kalau ada orang tidak membaca Al-Quran dalam satu hari atau kurang dari 50 ayat, maka hari tersebut kita dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari Allah ya. Makanya agar tiap hari dekat sama Allah, tiap hari dimasukkan kelompok yang ingat sama Allah, minimal satu hari kita membaca 50 ayat Al-Quran. Mau dipisah gimana biar enteng, subuh 10, zuhur 10, silahkan, mangga ya. Jangan baca Al-Quran sekarang banyak, sejus nanti enggak. Nah itu berarti akhirnya kita gak istiqomah. Karena amal yang paling baik di mata Allah adalah amal yang nyambung, yang terus menerus walaupun sedikit. Enggak seperti kayak apa orang sedekah 100 ribu nanti enggak. Mendingan sedekah yang 5.000 tapi tiap hari sedekah 5.000. Nah, seperti baca Quran juga ya, sehari 50 tapi nyambung. Nah, itu habis baca Al-Quran jangan tutup cuma shadaqallahul azim. Pakai kesempatan tersebut untuk membaca doa, khususnya ketika khataman Quran. Ketika kita khatam Al-Quran, doa di situ. Karena ketika khatam Quran itu kesempatan yang besar. Ya. Membaca Al-Quran cuma 50 ayat aja di situ sudah ada keutamaan. Apalagi ketika kita tamatan. Makanya insya Allah kita mau mengadakan tamatan ya di majelis. Insya Allah seminggu sekali ya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita buat selalu beramal baik. Nah terus apa lagi ketika minum air zam-zam? Mungkin ini kalau nggak harus oleh haji ya. Kalau misalkan ada yang jual air zam-zam kita beli minum, niatnya apa aja? Karena dalam hadis dikatakan mau zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tersebut niatnya bagaimana yang kita mau. Kita niat dengan minum air zam-zam, ya Allah bersihkan hati saya, jangan niatnya dunia terus ya. Minum air zam-zam dengan ya Allah, ini biar hati saya tambah bersih, biar ibadah saya tambah semangat, biar saya istiqomah, biar tambah takwa, iman saya meningkat. Nah, itu diniatkan yang seperti itu dulu aja ya. Ketika minum air zam-zam diutamakan kita membaca doa. Kemudian ketika menutup mata mayit, misalkan mayit meninggal matanya masih terbuka, nah itu ketika kita tutup sambil baca doa kita ya. Doa buat kita plus doa buat mayit. Ya Allah ampuni saya dan mayit ini. Minimal doanya begitu ya. Allahumma gfirli wa li hadzal mayit, udah tutupin. Nah, terusnya ini doa-doa yang mungkin tempatnya agak sulit ya dicapai ya karena nggak ada di sini. Yaitu tempat-tempat yang diijabah doa pertama di Hujratus Syarifah ya, di kamar Rasul Madinah sana. Terus di Arafah, Hajar Aswad, Multazam, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Ini tempat-tempat yang semuanya ada di Saudi ya. Di kamar Rasul, Arafah tanggal 9 mungkin ya. Hajar Aswad ketika sedang tawaf, di Multazam di sana antara Hajar Aswad dan pintu, dan juga di Maqam Ibrahim, ada juga Hijr Ismail nanti itu di sana. Insya Allah mungkin mudah-mudahan kita minta Allah kasih rezeki kita buat bisa umroh haji tiap tahun insya Allah. Amin. Ya, jadi di tempat-tempat seperti ini, walaupun baru pindah nih, saya baru dari Hajar Aswad, pindah ke Multazam, pindah ke Maqam Ibrahim, pindah ke Hijr Ismail, tempatnya cuma hitungan meter ya. Ya nggak apa-apa baca doa aja di situ. Karena itu udah masuk kategori tempat-tempat yang bakal diijabah walaupun dekat pakai. Ya. Dan juga
ketika kita berziarah ke makam Nabi. Ya, ini walaupun makam Nabi mungkin di Indonesia nggak ada makam Nabi ya, kecuali mungkin Nabi palsu di Indonesia ada ya, di Garut, di mana lagi itu, Indramayu ada ya, itu Nabi palsu, itu sih jangan. Kita doa di makam Nabi palsu bukan dijawab, malah minta apa di Allah kabulin kebalikannya, tapi minimal di Indonesia nggak ada Nabi, bisa juga kita berdoa di makam wali.